Ustazah, saya mau konsultasi terkait pembelajaran saya. Oh gitu, mau konsultasi terkait dengan pembelajarannya gitu Bu Mareta. Baik, merencananya Bu Mareta itu mau ngajar apa materinya? Jadi yang saya ajar itu matematika, materinya itu operasi hitung campuran pada bilangan cacah, desimal, dan pecahan. Oh baik, berarti ada 3 materi gitu ya terkait dengan operasi hitung. Nah, Bu Mareta terkait dengan pembelajaran tersebut, tujuannya terkait dengan pembelajarannya itu apa? Jadi di sini harapan saya tujuannya itu anak-anak itu bisa melakukan ini, bisa menghitung. Jadi kalau ada hitung campuran, operasi hitung campuran itu mereka nggak bingung, mereka udah bisa gitu. Oh baik, terkait dengan operasi hitung ya. Yang kedua berarti persiapan atau area pengembangan apa yang ingin dicapai sama Bu Mareta terkait dengan pembelajaran tadi? Yang pertama, kalau karena ini SD, jadi anak-anak itu ketika saya coba perkaliannya yang masih belum matang Ustazah. Jadi kadang lupa, kadang ingat. Jadi yang mau saya kembangkan, saya ingat-ingat lagi itu perkalian. Dari perkalian itu kan bisa dikembangkan menjadi itu tadi operasi hitung. Berarti tadi. dari yang ingin dikembangkan, ingin mematangkan perkaliannya anak-anak sehingga nanti bisa memudahkan mereka untuk operasi hitungnya. Oke baik. Terus kemudian dari yang Ustazah Mareta tadi ingin kembangkan, kira-kira manfaatnya untuk anak itu apa? Kan kalau operasi hitung itu di dalam kehidupan sehari-hari itu bisa ya, kayak misal ada di lokernya anak-anak itu ada misalkan satu loker itu 3 buku lah, misal kalau ada 10 loker berapa itu kan anak-anak sudah bisa mengelola sendiri itu tadi dari hitung-hitungan operasi hitung itu. Dari materi tadi yang disampaikan nanti bisa bermanfaat untuk anak-anak di kehidupannya gitu ya. Berarti terus kemudian strategi apa yang sudah disiapkan atau yang mau disiapkan Bu Mareta terkait dengan untuk menuntaskan operasi hitung tadi? Kalau saya itu ini sering ngasih soal-soal, jadi dilatih terus itu tadi hitung-hitungannya sama perkaliannya biar semakin terlatih. Itu oke baik. Kira-kira besok Bu Mareta mau pakai metode apa ini ke anak-anak untuk biar mereka lebih memahami lagi materi operasi hitungnya? Metode insya Allah ini sih memecahkan masalah. Jadi coba saya ada masalah itu anak-anak bisa nggak pakai cara yang mana sih, perkalian atau pembagian dulu gitu. Oh baik, oke baik. Kalau begitu, kira-kira kapan Bu Mareta akan mengajarkan itu kepada anak-anak? Insya Allah pekan depan. Pekan depan, mungkin harinya jamnya bisa disebutkan Bu Mareta? Kalau hari Senin ada jam 7:30 sampai 8:30. Oke baik, berarti saya besok izin ya mau melakukan supervisi terkait pembelajaran yang dilakukan Bu Mareta tadi di hari Senin besok ya. Oke baik, semoga besok yang dilakukan Bu Mareta itu bisa berjalan dengan baik dan bisa tadi tercapai tujuan pembelajarannya. Oke, sampai berjumpa besok ya Bu Mareta. Terima kasih. Terima kasih.
Baik, Bu Mareta. Alhamdulillah kemarin kita sudah melakukan supervisi terkait dengan bagaimana Bu Mareta melakukan pembelajaran di dalam kelas. Nah, sekarang kita mau merefleksikan terkait dengan apa yang sudah Bu Mareta lakukan di dalam kelas itu seperti apa dan bagaimana gitu. Nah, yang mau saya pertanyakan terkait dengan hasil supervisinya kemarin, bagaimana menurut Bu Mareta terkait dengan performa atau penampilan Bu Mareta ketika melakukan pembelajaran di dalam kelas? Jadi menurut saya kemarin ketika saya mengajar itu masih kurang maksimal dalam menyampaikan. Jadi lebih banyak saya yang memberi soal. Kemudian yang kedua, awal-awal itu nggak ada ice breakingnya, jadi mungkin anak-anak mungkin langsung sepaneng gitu nih. Kemudian yang ketiga, anak-anak masih kurang aktif, jadi yang selama pembelajaran itu hanya saya yang Paling banyak memberikan materi. Nah, apa yang membuat Bu Mareta bisa menilai seperti itu? karena saya melihat ini ketika pembelajaran itu anak-anak itu lebih banyak menulis diam, kok kayak nggak ada feedback seperti itu. Baik, saya boleh Bu Mareta untuk menyampaikan terkait dengan apa yang saya supervisi kemarin ya, terkait dengan pembelajaran yang dilakukan Bu Mareta di dalam kelas, ya. Baik. Yang saya amati kemarin terkait dengan yang dilakukan Bu Mareta di dalam kelas itu terkait dengan dari awal pembelajaran masih belum terlihat untuk memberikan ice breaking kepada anak-anak gitu. Kemudian yang kedua, ketika awal pembelajaran langsung fokus pada soal kepada anak-anak. Nah, itu seharusnya bisa melibatkan anak-anak untuk anak-anak aktif dalam pembelajaran. Jadi Bu Mareta bisa sedikit saja untuk aktif di situ, karena seharusnya yang bisa dilakukan Bu Mareta adalah melibatkan anak-anak secara aktif, kemudian membagi kelompok mereka sesuai dengan pemahaman mereka. Nanti anak-anak yang akan menemukan sendiri terkait dengan materi yang mereka pelajari. Harusnya bisa seperti itu. Dan kemarin yang saya lihat itu langsung memberikan soal, kemudian anak-anak diberikan jawaban bersama-sama untuk mengoreksi secara bersama-sama. Nah, itu mungkin bisa diberikan soal, kemudian anak-anak memecahkan sendiri dengan teman-temannya. Baru nanti Bu Mareta untuk bisa memberikan review feedbacknya, apakah yang mereka kerjakan itu sudah sesuai apa belum. Baik. Terus kemudian bagaimana tanggapan Bu Mareta setelah mendengar feedback dari saya ini? Ya, Masya Allah, saya senang karena apa? Karena ini juga menjadi evaluasi buat saya akan semakin baik lagi ketika mengajar di kelas. Nah, akhirnya ada Ada ide-ide masukan, baru ya. gitu ya juga ya untuk kedepannya agar pembelajarannya lebih baik gitu nih. Pengamatan saya kemarin, seharusnya Bu Mareta itu bisa mengembangkan apa yang menjadi kekurangannya anak-anak itu ditimbulkan gitu. Jadi lebih membangkitkan motivasinya anak-anak untuk lebih giat agar mereka bisa benar kritisnya tadi, terus kemudian kreatif dengan sama temannya, bagaimana mereka belajar bersama atau bisa digunakan secara tutor bersama. Anak-anak yang memiliki kemampuan yang lebih itu bisa untuk diminta untuk ngajarin temennya yang membutuhkan pemahamannya lebih gitu kan, bisa nih digunakan sama gunakan itu untuk melatih kolaborasinya anak-anak sama temennya, sehingga nanti Bu Mareta tidak terlalu effortnya lebih untuk menerangkan. Nanti padahal tuh ada beberapa nih anak yang sudah bisa. Nah, seharusnya Bu Mareta memanfaatkan itu. Jadi nanti Bu Mareta bisa fokus pada anak-anak yang membutuhkan pemahamannya tuh lebih banyak waktu ataupun lebih banyak diulang gitu. Jadi, nah sekarang Bu Mareta kira-kira rencana kedepannya Bu Mareta apa yang akan mau dilakukan? Iya, untuk kedepannya pembelajaran ke depan nih rencananya apa gitu? Berarti ya itu tadi harus maksudnya lebih menjadikan pembelajaran itu lebih menyenangkan untuk anak-anak ya aktif ya, maksudnya bisa berekspresi, nggak yang sepaneng terus. Apalagi ini pelajaran matematika gitu ya, lebih enjoy. lebih enjoy karena memang butuh pemahaman yang lebih. Matematika itu kalau dibuat lebih menyenangkan seolah akan memudahkan anak untuk menerima materi tersebut. Performa ke depan untuk Bu Mareta sendiri, hari ini Bu Mareta kembangkan itu apa? Mungkin kalau saya
kalau biasanya membuat soal kan saya taruh di papan. Nah itu mungkin saya itu tadi membuat kelompok, terus mungkin saya buat games. Jadi ya dapat senangnya juga dapat materinya juga masuk juga bisa nanam. Kira-kira butuh berapa waktu nih Bu Mareta untuk bisa merealisasikan itu gitu? Kurang lebih 45 menit. Untuk pembelajaran ya, untuk ini berapa lama, kira-kira berapa hari atau bisa Bu Mareta melakukan itu gitu? Untuk mempersiapkan atau mempraktekkan pembelajaran ini gitu. Kurang lebih 2 hari. 2 hari ya, insya Allah semoga dimudahkan ya untuk bisa merealisasikan pembelajaran yang menyenangkan buat anak-anak agar tidak sepanang tadi gitu. Ini yang saya mau tanyakan kepada Bu Mareta, kira-kira nih buat Bu Mareta, siapa nih yang orang yang mau Bu Mareta mintain tolong untuk membantu Bu Mareta dalam merealisasikan rencana Bu Mareta tadi? Mungkin bisa seperti partner walas, mungkin kalau memang nggak tabrakan sama jamnya itu tadi. Oke, saya suruh membantu menyiapkan seperti itu. Nanti kita tonton partnering ya gitu ya. Kemudian untuk terkait dengan tolak ukur Bu Mareta merealisasikan apa yang Bu Mareta rencanakan tadi itu berhasil itu gimana? Yang pertama dari melihat keaktifan anaknya ketika sedang main games, kemudian mengerjakan soal itu aktifnya bagaimana, kemudian anak-anak bisa menyelesaikan dengan kelompoknya itu tadi, terus bisa mungkin dengan masukan Ustazah Ima yang ada tutor sebaya, jadi anak yang memang belum bisa menjadi bisa. Oke, selanjutnya Bu Mareta ya. Ini saya akan menyampaikan terkait dengan hasil pengamatan saya yang pada catatan saya ini, bahwa terkait dengan aspek yang mau dikembangkan kemarin terkait dengan pengelolaan kelas seperti itu. Nah itu sudah mulai terbangun, sudah bagus. Namun catatannya di penggunaan medianya. Kemarin kan minim terkait dengan penggunaan medianya, fokusnya cuma hanya pakai tulis saja. Mungkin besok bisa pakai dengan konkret, kemudian pakai games dan sebagainya. Kita bisa membangun motivasi anak-anak untuk menyenangi pembelajaran matematika tersebut. Apalagi matematika terkait hitung ya, itu membutuhkan yang effortnya lebih untuk berpikirnya anak-anak. Nah itu kemudian ketepatan RPP kemarin yang belum terlaksana dengan sempurna, maksudnya sesuai dengan rencananya masih belum, karena ada beberapa yang terkendala seperti SPT belum tersampaikan, dan mempresentasikannya anak-anak masih belum terlihat seperti itu. Jadi itu mungkin bisa yang dikembangkan di depannya. Itu yang menjadi catatan saya terkait dengan pengamatan dari yang saya lakukan waktu Bu Mareta mengajar. Baik itu Bu Mareta, mungkin semoga kedepannya bisa lebih baik lagi dalam pembelajaran di kelas sehingga anak-anak lebih senang terhadap pembelajaran matematika, agar tidak sepanang, tidak bosan, untuk akhirnya bisa nilainya bisa naik gitu ya Bu Mareta ya. Terima kasih Bu Mareta atas waktunya, semoga berhasil, sukses.